Saya hari ini mau bicara tentang bagaimana kita bisa mengerti, mengamplikasikan kasih di dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana suami dan istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, atau mungkin yang sedang mencari jodoh, mencari pasangan. Bagaimana supaya kasih sebagai cara berkomunikasi itu menjadi sesuatu yang efektif. Saudara, ada survei yang membuktikan bahwa 15 hal yang diinginkan oleh perempuan dan ada juga 10 hal yang diinginkan oleh laki-laki. Saudara mungkin yang punya pasangan, yang saudara yang masih jomblo juga, saudara coba dengarkan ini katanya relevan sekali. Coba kita telaah saudara ya. 15 hal yang diinginkan oleh perempuan. Yang pertama, sebelumnya saya mau tanya dulu, yang sudah menikah boleh lambaikan tangan, sudah menikah? Oh cukup banyak. Yang masih jomblo, single, gak ada. Malu, rugi. Padahal kalau angkat tangan tuh lirik langsung gitu ya. Nanti langsung dapat jodohnya di gereja. Jangan di tempat lain saudara, cari jodoh tuh yang di gereja gitu saudara ya. Baik, ada 15 hal yang diinginkan oleh perempuan katanya. Yang pertama adalah didengarkan dengan seksama. Sebetulnya gak perlu dikasih nasihat tapi cukup didengarkan. Benar gak ibu-ibu? Ini saya menjadi suara dari para wanita hari ini ya. Yang kedua, diingat tentang hal-hal kecil dari dirinya. Perempuan tuh paling suka diingat dari hal-hal kecil dari dirinya. Mungkin, Mi, kayaknya rambutnya manjangin 1 senti ya. Nah gitu ya. Itu kan hal kecil saudara. Tapi diingat begitu ya. Yang ketiga, perempuan tuh pengen diperlakukan spesial. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu yang setuju dengan saya boleh katakan yes. Coba yang sama suaminya, sikut sedikit suaminya tuh. Saya tuh perlu diperlakukan spesial. Ini kata survei saudara, bukan kata saya, bukan juga kata firman Tuhan. Ini survei saudara. Yang keempat dikatakan perempuan itu rindu memiliki pria yang gentleman. Ya, mau masuk kendaraan dibukain pintunya gitu kan. Apalagi itu gentleman kan saudara ya. Terus becek gitu ya, dia buka bajunya, buka jasnya, dia taruh di situ supaya istrinya tidak kebasahan. Itu ceritanya saudara ya. Kenyataannya matanya di mana masa becek diinjak gitu kan. Itulah kehidupan saudara ya. Tapi ini menurut survei saudara ya. Dan yang kelima dikatakan perempuan senang kalau punya laki-laki yang mengetahui kapan dirinya stres gitu ya. Jadi tahu wah ini lagi stres nih ayo kita belanja saudara ya. Beli tas yang bagus gitu ya. Beli apa lagi? Beli baju yang bagus begitu kan. Wah luar biasa. Yang keenam dikatakan perempuan tuh senang punya laki-laki yang mengerjakan apa yang perempuan minta. Aduh tolong dong saya pengen ambilin minum, ambil sendiri. Nah itu gak cocok saudara ya. Tapi kalau ambilin minum dong, jangan cuman minum, makanan pun saya ambilin. Nah itu cocok saudara gitu ya. Saya menjadi suara ibu-ibu banget hari ini ya saudara ya. Tolong ibu-ibu dukung saya dengan luar biasa ya hari ini. Baik, terus dikatakan apalagi melakukan sesuatu tanpa dia minta. Jadi pria yang berinisiatif. Para jomblo dengar, para perempuan tuh suka laki-laki yang punya inisiatif gitu ya. Belum apapun dia udah tahu, oh saya akan menyediakan. Lalu dikatakan sering ditanya kebutuhannya. Kamu lagi butuh apa sih hari ini gitu ya. Wah ini luar biasa saudara ya. Disadari tiap ada perubahan kecil dari dirinya, ya mirip tadi ya. Yang ke-10 diperhatikan di tempat umum ya. Digandeng tangannya saudara ya, suami istri ya. Kalau belum suami istri belum muhrimnya ya. Digendeng gitu ya, malah biasa kalau digandeng kan malu di depan umum gitu ya. Jangan, senang digandeng, senang diperhatikan di tempat umum. Diperkenalkan pada teman-teman suaminya, diperkenalkan pada teman-teman suaminya. Ini istri saya yang cantik gitu ya, itu senang istri seperti itu. Amin istri-istri? Oh enggak banyak, ini surveinya kurang tepat berarti. Dipuji penampilannya, waduh mami cantik banget hari ini. Wah itu senang, amin ibu-ibu? Enggak, surveinya enggak benar juga berarti saudara. Oke. Dipuji kepribadiannya, aduh istriku nih adalah orang yang baik hatinya, rajin menabung, suka membantu orang tua. Senang gitu ya. Bersikap baik pada teman-teman istrinya. Wah, jadi punya laki-laki atau suami yang bersikap baik pada teman-temannya. Dan perempuan rindu punya laki-laki yang selalu mencoba memahami dirinya. Kamu kenapa sih hari ini?
Karena kalimat yang paling ditakuti sama laki-laki itu adalah terserah, saudara. Saya sebagai suami, ayah dari 3 orang anak, saudara ya. Kalau istri udah bilang terserah itu susah, saudara gitu ya. Amin para suami? Sedikit. Ini surveinya nggak benar semua berarti. Oke, kita lanjut langsung ke survei laki-laki, saudara ya. 10 hal yang diinginkan oleh laki-laki dari istrinya, ya. Khususnya adalah suami ya di sini ya. Yang pertama, laki-laki itu perlu dipuaskan dalam hubungan intim, ya. Bukan cuman kalau suami istri dalam hubungan di ranjang tentunya, tapi juga bicara hubungan intim adalah komunikasi yang intim. Bukan cuman komunikasi umum, tetapi lebih kepada sesuatu yang intim. Apa sih yang sebetulnya kamu sedang alami? Apa yang sebetulnya aku bisa bantu dalam kehidupanmu? Ini karena bagaimanapun perempuan sebagai fungsi penolong itu harus menanyakan kepada orang yang akan ditolongnya, kamu perlu apa begitu saudara ya. Yang kedua, suami itu butuh teman rekreasi. Jadi coba istri-istri mulai temenin suaminya dengan hobinya. Suaminya mungkin hobinya mancing, temenin gitu ya. Suaminya hobinya touring, temenin gitu ya. Betul, amin saudara? Suami-suami seneng? Jangan pak, kalau bisa istri saya jangan ikut. Nanti mau gini mau gitu susah pak. Aduh. Ini survei sekali lagi ya, survei saudara, saya nggak tahu ini survei. Dan dikatakan perlu istri yang menarik dalam penampilan. Ya saudara, istri-istri tolong berdandanlah sedikit walaupun di rumah yang mungkin dasternya udah pada bolong itu diganti gitu ya. Tapi kan yang bolong itu yang enak betul, tapi diganti lah gitu ya. Supaya apa? Supaya bahasa Sundanya apa? Merenah long Cinawi apa? Ya begitulah saudara ya. Enak dilihat gitu, enak dipandang saudara ya. Dan suami itu rindu punya istri yang berkomitmen dalam rumah tangga. Bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Dan suami itu rindu untuk bisa dikagumi dan dipuji dalam hal-hal kecil oleh istrinya. Aduh papi thank you ya selama ini udah kerja banting tulang buat kita semua. Itu hal sederhana, tetapi itu bisa membuka komunikasi dalam rumah tangga. Dan laki-laki itu senang punya wanita yang bijak. Belajarlah bertutur kata dengan lemah lembut, saudara ya. Para ibu, para wanita, kalau saudara mau uang bulananmu ditambah, mulailah mengubah kata-kata dengan lemah lembut. Amin, suami-suami. Gak ada suaranya. Jangan ditambah pak, sekarang aja udah kurang pak, apalagi ditambah nanti pak. Para suami itu senang wanita yang bijak, ya, wanita yang humoris, artinya sering bercanda dengan suaminya gitu ya. Dan wanita yang smart, artinya istri-istri jangan berhenti belajar. Dan senang wanita yang bisa dipercaya, jujur dalam setiap keadaan. Wanita yang jujur, yang terbuka apa adanya. Nah itu kurang lebih survei. Semoga ini adalah hal-hal yang bisa menjadi tips dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita mau belajar tentang satu topik firman Tuhan, bagaimana ada seorang perempuan yang mencari sebuah kepuasan. Dan ternyata perempuan ini sudah lama dalam keadaan tidak pernah puas. Sampai satu ketika perempuan ini ketemu dengan Yesus. Dan tiba-tiba ada seorang yang from nowhere, dia nggak kenal, dia nggak tahu siapa Yesus. Karena perempuan ini adalah orang Samaria, yang artinya mereka tidak bergaul dengan orang Yahudi. Tiba-tiba ada kedatangan orang Yahudi yang ternyata bisa memenuhi kepuasan terdalam dari apa yang jadi pencarian di kehidupannya. Mari kita lihat kisahnya, biarlah firman Tuhan yang akan mengajar kita ayat demi ayat, nanti kita akan kupas dengan singkat saja. Mari kita lihat firman Tuhan di Yohanes pasal 4 ayat yang ke-5, 6, 7, terus nanti seterusnya ada yang diloncat juga. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-5, maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Saudara, Sikar sampai hari ini tempat yang disebut dengan sumur Yakub dekat Sikar itu masih ada. Beberapa waktu yang lalu saya sempat pergi ke tanah perjanjian dan saya sempat ke tempat yang namanya Sikar ini. Di sana masih ada sebuah sumur yang airnya begitu bersih, yang konon katanya begitu diambil itu bisa langsung dikonsumsi. Jadi beberapa rekan juga ambil masukin ke botol karena saking jernihnya airnya. Bahkan ditawarin untuk diminum ya, kalau saya takut saudara ya nanti sakit perut gitu ya. Tapi itu air bersih sekali dan masih ada, dijaga dalam sebuah seperti mungkin sinagog begitu ya, dalam sebuah rumah peribadatan yang sangat sederhana dan ada penjaganya di situ saudara ya.
orang Yahudi. Dan itu masih ada. Kenapa? Karena dianggap oleh orang-orang Samaria, ini adalah sumur mujizat. Tempat di mana Yakub sebagai bapak dari orang Israel memberikan sesuatu yang sangat berharga sebagai warisan turun-temurun. Saudara perlu mengerti bahwa waktu terjadi perpecahan antara Israel Utara dan Selatan pada zaman Yerobeam dan Rehabeam, anak dari Raja Salomo, maka banyak hal berubah. Orang-orang Israel Utara yang punya ibu kota adalah Samaria, mereka berusaha juga membuat hal-hal yang penting untuk bisa kemudian dijadikan sebuah tempat-tempat bersejarah bagi mereka. Salah satunya adalah sumur Yakub, saudara. Sumur Yakub tidak ada di daerah selatan, justru adanya di daerah Samaria ini. Dan selatan dengan ibu kota Yehuda, dari kata Yehuda itulah muncul golongan orang Yahudi, saudara sebetulnya ya. Dan suku Yehuda ini beda sendiri, dia Israel Selatan. Nah saudara, karena pertikaian yang terjadi setelah sekian lama, maka pada zaman Yesus itu, orang Samaria tidak mau lagi bergaul dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang yang ada di Israel Selatan. Mereka bahkan punya kebudayaan yang sedikit berbeda. Maka dari itu, ini menjadi satu tempat yang cukup dihargai sumur Yakub itu. Karena termasuk tempat yang bersejarah. Dan di ayat yang ke-7 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Siang-siang jam 12 itu saudara ya. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara, ini ada sesuatu yang sebetulnya sudah janggal. Tidak ada perempuan baik-baik datang jam 12 siang untuk gali atau nimba sumur. Nggak ada. Nimba air tuh nggak ada. Biasa pagi atau sore. Nah ini jadi kemungkinan ada dua hal. Apakah yang pertama memang dia secara sosial dia cacat, dia ditinggalkan orang. Atau memang yang kedua dia orang yang sangat introvert, dia tidak mau bergaul dengan orang lain. Kemungkinannya cuma itu. Kenapa dia harus ambil di siang bolong? Bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Dan di situ ketemulah Yesus dan berkata, Yesus bilang begini, beri aku minum. Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masa engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku? Seorang Samaria, saudara perhatikan topiknya adalah minum. Dengan saya sama-sama katakan minum. Dan pada saat itu pertopikan tentang minum ini menjadi perdebatan. Masa engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Tadi sejarahnya saya sudah jelaskan. Ya, di dalam kurung di sana dikatakan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, topik minum kembali muncul. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Masih topik yang sama dari kata minum, Yesus bicara mengenai air hidup. Di ayat yang ke-11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Di ayat yang ke-11, perempuan ini mulai bertanya-tanya tentang kata air. Sebetulnya air hidup ini air benar apa air konotasi? Dia memastikan di ayat yang ke-11, makanya perempuan itu menanya lagi sama Tuhan Yesus, Tuhan kau gak punya timba, sumur ini dalam, di mana engkau bisa dapat air hidup itu? Artinya, apakah yang kamu maksud adalah air di dalam sumur ini? Tapi lihat, ayat 12 dikatakan sama perempuan ini, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Ingat bahwa sumur ini dianggap menjadi salah satu sumur sejarah yang penting buat orang-orang Samaria. Dan dikatakan yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Artinya, apakah engkau lebih hebat dari Yakub yang adalah orang yang luar biasa sebagai bapak leluhur kami? Apakah engkau lebih hebat dari itu? Sampai engkau bisa menawarkan sesuatu yang lebih dari apa yang bisa ditawarkan oleh sumur ini. 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air.
Jadi di ayat yang ke-14 dan ke-15, perempuan ini sudah memastikan bahwa yang dimaksud oleh air hidup yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bukanlah air sumur itu. Makanya dia bilang, kalau gitu aku mau Tuhan. Supaya aku gak usah balik lagi ke sini. Kenapa? Tempat ini menyusahkan buat aku. Aku harus bergaul dengan orang dan aku harus beda sendiri jam 12 siang datang untuk menimba. Ini aku kesulitan. Sekali lagi, perempuan ini belum menunjukkan apa yang dia butuhkan. Tetapi Yesus sudah mulai masuk di dalam konflik. Di mana Yesus tahu ada sesuatu terdalam di dalam perempuan ini yang belum terpenuhi. Buktinya ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergi, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ini gak nyambung, saudara. Apa hubungan air dengan suami? Gak nyambung. Tapi sebetulnya sambungannya di sini, saudara. Yesus sedang ngomong bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar air yang kau butuhkan dalam kehidupanmu. Yesus mulai masuk di dalam topik inti permasalahan perempuan ini. Panggillah suamimu. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Ayat 17, saudara ya. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah punya 5 dan yang ada sekarang bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara, ayat 19 dalam bahasa Indonesia seolah-olah ini kalimat kekaguman. Wah, kok bisa tahu ya, saya udah punya 5 suami dan sekarang saya tinggal bukan sama suami saya. Seolah-olah begitu. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan The Message, dalam terjemahan bahasa Inggris, kalimatnya tidak seperti itu. Kalimatnya kurang lebih begini. Oh, so you are a prophet. Oh, jadi kamu seorang nabi. Saudara, ada sebuah perbedaan yang sangat signifikan dengan cara kita membaca bagaimana Alkitab mengajar kita. Saya mau ajak kita melihat dari point of view yang berbeda. Point of view yang satu seolah-olah ini kekaguman kepada Tuhan Yesus. Tapi ada satu point of view yang jarang orang buka. Di mana wanita ini justru merasa terusik. Saudara, sekali lagi saya katakan, wanita ini merasa terusik. Kenapa? Karena hal yang paling sensitif dalam hidupnya dibongkar sama Tuhan. Saudara bisa ikuti saya sampai di sini? Halo, yang bisa ikuti saya boleh katakan yes? Sesuatu yang sangat sensitif yang dia gak mau orang lain tahu, makanya dia datang jam 12 siang untuk nimba air. Ternyata dibongkar sama orang yang dia baru kenal. Itu gak nyaman. Saudara, hal sensitif dalam kehidupan Anda, kalau tiba-tiba ada seseorang yang baru engkau kenal dan engkau tiba-tiba dibongkar hal sensitif itu. Saudara, kebanyakan orang dia akan langsung memasang pagar pembatas. Dia akan bikin dinding yang begitu tebal dan dia akan langsung mundur. Nanti dulu. Ini mau apa? Kalimat ini sangat masuk akal. Oh, so you are a prophet. Oh, jadi kamu seorang nabi. Artinya apa? Biasanya nabi itu senangnya apa? Nunjukin orang. Kamu berdosa, kamu harus bertobat, kamu ini, kamu itu. Kamu tidak masuk surga, itu nabi pada zaman dulu. Jadi dia udah langsung pasang kuda-kuda. Oh, nanti dulu. Kamu mulai masuk di dalam konflik dalam kehidupan saya yang sangat sensitif. So you are a prophet. Oh, jadi kamu tahu tentang masa lalu saya yang kelam. Oh, kamu sedang mengorek sesuatu dalam kehidupan saya yang harusnya kamu tidak ucapkan. Saudara, seringkali Tuhan itu langsung to the point dalam kehidupan kita. Waktu kita datang sama Tuhan, kita meminta air hidup, kita meminta pemulihan, kita minta kesembuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan manusia? Seringkali Tuhan akan bongkar apa yang keliru dalam kehidupan kita. Mungkin cara pandangmu, mungkin hatimu yang masih bermasalah dengan orang lain, itu Tuhan akan bongkar. Saudara, tiba-tiba lihat. Ayat 20 menyatakan jelas, perempuan ini tidak suka dengan kalimat di ayat 19. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Tiba-tiba perempuan ini langsung berhenti dari topiknya, dia mengubah topik lain, dia berkata tentang konflik yang terjadi sepanjang Israel pecah. Yaitu tempat pemujaan. Karena pada saat Yerobeam dan Rehabeam berpisah, Yerobeam bikin tempat pemujaan baru di Samaria. Dia bikin namanya di Gunung Gerizim. Karena dianggapnya di tempat itulah, di kaki Gunung Gerizim itulah Ishak dipersembahkan sebagai korban kepada Allah oleh Abraham. Sekali lagi, tiba-tiba perempuan ini memasukkan konflik. Karena dia merasa sesuatu yang sensitif disentuh sama Tuhan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang
kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tiba-tiba Yesus tidak masuk di dalam konflik di mana tempat penyembahan yang benar, tetapi Yesus bicara mengenai balik lagi, apa yang sebetulnya kamu perlukan. Tahu dari mana? Coba kita loncat langsung ayat 25. Jawab perempuan itu kepada Yesus, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ingat, perempuan ini begitu dia ngomong, aku tahu akan ada Mesias yang datang. Berarti perempuan ini tidak buta rohani. Perempuan ini tahu betul tentang pesan mesianik yang sedang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Perempuan ini adalah perempuan yang cukup rohani, saudara. Tiba-tiba dia langsung bicara tentang sesuatu yang mesianik. Ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ingat, perempuan ini tidak mau bergaul dengan orang, tapi tiba-tiba waktu sesuatu itu dipulihkan, sesuatu yang kosong itu dipenuhi oleh Kristus, tiba-tiba hidup perempuan ini berubah. Yang tadinya dia gak mau bergaul dengan orang, dia memisahkan diri sedemikian rupa. Tiba-tiba dia mau melibatkan dirinya kepada khalayak orang banyak. Dan dia berkata, hei dengar, aku kayaknya udah ketemu sama yang namanya Mesias. Waktu seseorang mengalami perubahan yang paling penting dalam hidupannya, yaitu bahasa kasihnya diubah. Sesuatu yang dia perlu dipenuhi itu dipenuhi oleh Yesus. Sang sumber kehidupan, hidupannya berbalik 180 derajat. Saudara, mungkin hari ini yang membuat engkau tidak bisa berbalik 180 derajat ikut Tuhan adalah sesuatu yang masih kosong yang engkau rindu untuk dipenuhkan. Dan saya berdoa hari ini engkau alami kepenuhan itu dan 180 derajat engkau mengalami perubahan dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Mari lihat, di sana ada seorang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ini sesuatu yang tidak baik loh. Tapi dia berani bongkar. Dia tidak lagi sensitif terhadap masalahnya. Dia bongkar sama orang banyak. Ada satu orang yang tahu semua tentang dosa-dosaku loh. Orang harusnya dia sembunyikan dosanya rapat-rapat. Tapi dia bongkar kali itu. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara, kita langsung loncat, saya cuma bahas ini doang karena waktu. Ada 5 jenis bahasa kasih. Yang satu adalah bahasa kasih perkataan. Bahasa kasih adalah bagaimana cara seseorang mengasihi dan ingin dikasihi, biasanya sama. Kalau dia ingin mengasihi seseorang dengan perkataan, pasti dia pun akan rindu dikasihi dengan perkataan. Perkataan di sana bicara mengenai pujian. Mungkin engkau adalah orang yang begitu gampang untuk meleleh waktu engkau mendengar sebuah pujian. Dan seringkali engkau pun akan membuat orang lain untuk meleleh dengan cara engkau memberi pujian. Ini begini adanya, bahasa kasih manusia seperti ini. Ada juga yang mungkin bahasa kasihnya ada sentuhan. Dia gak perlu diucapkan 1000 kalimat pujian, tapi cukup mungkin ditepuk 1 kali bahunya dan berkata, it's okay. Rasanya semuanya berubah. Atau mungkin dia gak perlu untuk diomongin 1000 kalimat, tetapi cukup dia dipeluk dan berkata, kamu akan baik-baik saja. Semuanya tampaknya lebih baik. Itu bahasa kasih itu saudara. Cara orang berkomunikasi tanpa kata-kata. Bahasa kasih. Yang berikutnya adalah hadiah. Hadiah di sini tentu siapa yang gak mau dapat hadiah. Tapi hadiah di sini spesifik bicara mengenai ada orang-orang yang sebetulnya gak perlu dikasih hadiah besar-besar. Cukup hadiah kecil. Tetapi waktu hadiah itu diberikan, tiba-tiba dia merasa sangat disayang, sangat dikasihi. Ada juga yang berikutnya apa? Waktu. Dia gak perlu banyak kata-kata, dia gak perlu hadiah. Tapi yang dia perlu adalah quality time. Asal ada pasanganku dekatku selama aku ngalami masa susah. Gak perlu dia berkata-kata, asal aku tahu dia selalu ada di situ. Aku cukup. Ada juga yang terakhir adalah bahasa kasihnya melayani. Cara dia untuk menyatakan bahasa kasihnya adalah melayani. Melayani suaminya, ngambilin air minum. Papi mau diambilin apa lagi? Dia gak pernah keberatan waktu diminta tolong. Tolong dong Mi ambilin gelas. Tolong dong Mi ambilin anduk. Padahal anduknya lebih dekat sama suaminya, istrinya di sana. Saudara. Tapi istrinya gak keberatan. Kenapa? Karena itu bahasa kasihnya. Saudara, pelajari bahasa kasih dari pasanganmu baik-baik.
Karena bahasa kasih itulah yang akan menentukan bagaimana engkau bisa berkomunikasi intim dengan pasanganmu. Saudara, contoh sederhana dalam kehidupan saya undang imam musik sebentar saya selesai. Sederhana buat saya adalah kalau saya pulang dari kantor, dari kerja begitu lelah, saya nggak perlu 1000 kalimat pujian. Saya nggak perlu ada hadiah-hadiah. Tentu ya senang dikasih hadiah. Tapi yang saya paling penting apa? Ada segelas air yang diambilkan oleh istri saya. Dan berkata, "Papa minum dulu ya, pasti haus." Itu membuat saya merasa sangat disayang oleh istri saya. Saudara dengar ini. Bahasa kasih setiap kita sebetulnya nggak repot, nggak ribet. Tapi seringkali karena kita nggak tahu, lack of knowledge about the love language, bahasa kasih. Sehingga menyebabkan apa? Kita sulit berkomunikasi dengan pasangan kita. Sampai akhirnya pasangan dalam rumah tangga sering ribut. Saudara pelajari. Kalau perlu gimana Pak pelajarinya? Tanya baik-baik sama suamimu. Tanya baik-baik sama istrimu. Mi, sebetulnya mami itu senangnya diapain sih? Nanti dari situ kita mulai belajar, oh bahasa kasih dari istriku, bahasa kasih dari suamiku adalah ini. Saudara, waktu itu dipenuhi, kita akan lihat. Waktu perempuan ini tahu bahwa dia dipenuhi yaitu hal yang rohani. Saudara dengar ini. Wanita ini berusaha mencari sesuatu yang kosong dengan cara apa? Dia cari itu dari laki-laki. Ternyata dia nggak mendapati. Tetapi waktu Yesus masuk ke dalam kehidupan dia, Yesus tahu yang dia butuhkan bukan seorang sosok laki-laki. Yang dia butuhkan adalah bagaimana dia dipenuhi hal-hal rohani dalam hidup dia. Makanya Yesus langsung ngomong, kamu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tiba-tiba tanpa basa-basi perempuan itu keluar, bahasa kasihnya dipenuhi. Dia keluar, dia mendapati apa yang dia rindukan. Dia keluar, dia memberitakan Injil. Dan saudara, orang-orang ortodoks menyatakan bahwa perempuan ini menjadi perempuan penginjil pertama yang efektif bagi Kristus. Satu kota Samaria dimenangkan karena ada perempuan ini. Dari seseorang yang sangat hancur hidupnya, yang ditinggal orang cacat secara sosial, bahkan dia sangat introvert, gak mau ketemu orang. Berubah hidupnya 180 derajat. Kenapa? Karena waktu dia ketemu Yesus, dia ketemu kepenuhan Allah di dalam dirinya. Waktu dia datang kepada Kristus, Kristus memenuhi hidupnya dengan segala kepenuhan Kristus. Dan terutama hal yang dia butuhkan itu dipenuhi dan dia berubah. Saudara, hari ini saya tahu dan saya percaya Tuhan rindu memenuhi segala kebutuhan dalam kehidupanmu. Tapi terlebih lagi Tuhan rindu memenuhi sesuatu yang paling kosong dalam hidupmu. Ini bukan cuma bicara mengenai engkau butuh dipenuhi ekonomimu, no. More than that. Deeper than that, lebih dalam dari itu. Tuhan rindu memenuhi setiap bahasa kasih dalam hidupmu. Engkau yang mungkin selama ini kekurangan sebuah perhatian, dengar hari ini, Tuhan rindu memenuhi itu dalam hidupmu. Engkau tidak dapatkan itu mungkin dari pasanganmu, engkau tidak dapatkan itu dari keluargamu, dari orang tuamu, dari anakmu. Tetapi dengar, hari ini waktu engkau datang sama Tuhan, Tuhan akan penuhi semua kebutuhanmu yang paling dalam di dalam dirimu. Yuk kita bangkit berdiri. Masing-masing datang sama Tuhan. Waktu saya tidak banyak. Tapi biarlah momen yang singkat ini. Masing-masing boleh ngalamin Tuhan. Ngalamin kepenuhan Allah. Dari segala yang kau butuhkan. Mungkin kau tumbuh menjadi anak yang tidak penuh dengan kasih sayang. Kau tumbuh dan sekarang kau sudah menjadi suami. Kau punya tanggung jawab, kau sudah menjadi ibu. Kau menjadi istri, kau punya tanggung jawab yang besar. Tapi ada sesuatu yang kosong yang belum pernah bisa diisi oleh pasanganmu. Sekalipun nanti kau bisa bicara setelah ini, tetapi biar momen ini, biarlah izinkan Tuhan yang terlebih dahulu memenuhi setiap bahasa kasih itu dalam kehidupanmu. Hal yang kosong, Tuhan mau penuhi dalam kehidupanmu. Hal yang mungkin selama ini membuat engkau sering konflik terhadap dirimu. Engkau menjadi orang yang introvert, engkau menjadi orang penyendiri, mungkin engkau menjadi orang yang gampang marah. Karena sebetulnya sesuatu yang kosong yang belum dipenuhi dalam kehidupanmu. Dengar hari ini, kalau engkau temukan Tuhan, engkau akan temukan kepenuhan itu. Engkau dapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Keluar dari ruangan ini engkau menjadi
orang yang berbeda. Masing-masing tundukkan kepala sama Tuhan. Angkat pujian ini dari hatimu terdalam. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Lagi katakan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup. Tuhan, kau dengarkan umatmu sedang bernyanyi. Ini adalah kerinduan hati setiap kami kepadamu Tuhan. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Lagi katakan, kasih setiamu. Oh, kasih setiamu lebih dari hidup. Kau yang jamah setiap umatmu Tuhan. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Sambil musik memainkan dengan lembut lagu ini, mari masing-masing bergumul sama Tuhan. Ya, Tuhan tahu Engkau berjuang dengan susah payah. Engkau berusaha bertahan terseok-seok sampai hari ini. Ya, Tuhan tahu. Bahkan mungkin orang terdekatmu tidak tahu apa yang engkau butuhkan. Engkau sering mengerang dalam tangisan. Engkau sering mengerang dalam doamu. Dan gak ada seorang pun yang mengerti. Tapi hari ini, Allah yang penuh dengan kasih sedang menyatakan dirinya kepada setiapmu. Angkat kedua tanganmu, izinkan dia bekerja saat ini. Bapa, biar kasih-Mu menjamah setiap umat-Mu di tempat ini. Penuhi mereka Tuhan. Setiap ruang-ruang yang masih kosong dalam hatinya. Yang mungkin mereka sendiri gak tahu mereka harus minta dipenuhi oleh apa. Dan mereka sendiri gak tahu mereka harus bagaimana. Tapi Engkau Allah yang mampu. Engkau Allah yang sanggup. Engkau yang menjamah setiap umat-Mu di momen ini Tuhan. Ada seorang bapa yang mungkin sudah begitu lelah dengan hidupnya. Sepertinya engkau selalu dituntut. Kau sudah berusaha memberikan yang terbaik. Tapi selalu kurang buat istrimu, selalu kurang buat anak-anakmu. Bahkan bukan cuma itu, engkau pun menuntut dirimu sendiri sedemikian rupa. Sampai engkau merasa engkau begitu kelelahan ikut Tuhan. Izinkan hari ini, you have the resting place in the presence of God. Engkau punya tempat peristirahatan di dalam hadirat Tuhan. Mungkin kau adalah seorang ibu. Bahkan kau single parent. Engkau dituntut begitu banyak. Keluargamu menuntutmu atas semua kegagalanmu. Dan mereka berkata, udahlah engkau memang gak bisa apa-apa. Oh, engkau begitu kecewa, engkau begitu hancur, engkau begitu down. Tapi dengar hari ini, saya mau bilang terima kasih. Kau sudah bertahan sejauh ini. Buat orang-orang yang kau kasihi. Dan mungkin orang lain gak bisa lakukan itu. Terima kasih udah bertahan sejauh ini.
Dan jangan menyerah sekarang. Bukan satu kebetulan firman ini disampaikan sesuai dengan tema bulan ini. Keluar dari tempat ini. Waktu kasih, bahasa kasihmu dipenuhi oleh Tuhan. Engkau keluar, kau akan berubah. Kau akan punya damai sejahtera. Kau tidak akan murang-maring dalam hidupmu. Kau tidak akan marah-marah sama anak, sama suami, sama istrimu. Karena kau tahu yang kau butuhkan hanya ada di dalam Kristus. Dia yang sanggup memenuhi segala kebutuhanmu. Bahkan kebutuhan terdalam dari hal-hal yang mungkin kau sendiri tidak pahami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Kau yang terus memberikan pengertian, pewahyuan hari lepas hari kepada umat-Mu. Dan keluar dari tempat ini mereka menjadi orang-orang yang diubahkan. Mereka menjadi orang-orang yang tahu bagaimana mereka menyelesaikan konflik dalam rumah tangga mereka. Kasih Kristus akan mengikat setiap keluarga, lepas keluarga di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama yang diberkati boleh katakan amin. God bless you.